dan waspadai berbagai varian COVID-19. Dan untuk kali ini Anda bisa menyimak tayangan Jatim News Today secara live melalui www.suarasidoarjo.id atau melalui YouTube LPPL Radio Suara Sidoarjo dan Jaringan Radio Suara Sidoarjo. Di antaranya disebarluaskan melalui Persada Kabupaten Blitar, Radio Mahardika Kota Blitar, Suara Pacitan, Suara Gresik, Suara Madiun, Mahardika Bondowoso, RSAL Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Praja Angkasa Trenggalek, juga RSAL Nganjuk, RGR Tulungagung, dan Radio Remaja Klasik Radio Malang. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Ya, sekali lagi sahabat Jawa Timur, nanti kita akan berbincang mengenai kenali dan waspadai berbagai varian COVID-19 bersama dengan Dr. Sutrisno SPOG, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Jawa Timur. Dan memang ada cukup banyak yang kita ketahui ya saat ini beberapa varian dari virus Corona atau COVID-19, dan satu di antaranya adalah varian Delta. Tapi sebelumnya ini juga ada beberapa virus atau varian dari virus Corona. Di antaranya ada Alpha dan Beta. Tapi tentunya untuk lebih jelasnya seperti apa jenis-jenis varian virus ini sendiri, kemudian bagaimana ciri-cirinya, bagaimana cara mengenalinya, kemudian yang penting juga gejalanya, penularannya, dan juga bahayanya. Nanti kita akan gali lebih dalam lagi bersama dengan Dr. Sutrisno SPOG, Ketua ID Jawa Timur. Dan saat ini kami masih berusaha atau berupaya menghubungi dengan Dr. Sutrisno SPOG, Ketua ID Jawa Timur, untuk berbagi informasi mengenai jenis-jenis varian virus Corona atau COVID-19. Dan sekali lagi perlu saya informasikan juga bahwa selain beberapa varian yang sudah saya sebutkan tadi, ada satu varian yang juga cukup berbahaya, bisa dikatakan seperti itu, yaitu varian Delta Plus. Nah, ini yang kami ketahui ada 4 varian ya, yaitu Alpha, Beta, Delta, dan Delta Plus. Apakah nanti juga akan terkuak informasi terbaru lagi? Mungkin ada beberapa varian virus lagi, dan tentunya yang lebih penting juga seperti yang sudah saya katakan tadi, bagaimana gejala terkait dengan varian-varian baru ini, apakah perbedaan dengan varian lama virus COVID-19 ya, atau virus Corona, dengan varian-varian yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau misalnya kita menyimak beberapa informasi yang sudah beredar, tidak tidak beda jauh dengan penyakit flu begitu. Biasanya memang diawali demam, kemudian ada juga batuk kering ya, kelelahan, kemudian juga ada sakit tenggorokan, dan kalau itu mungkin ada indikasi kena flu. Tapi kalau misalnya Anda sudah sangat susah untuk membau atau menciumi, ya, merasakan begitu, nah ini bisa dikatakan 99% terpapar gitu ya dengan COVID-19. Ada yang mengatakan begitu, tapi ini bukan kapasitas saya untuk bisa menjelaskan karena kita nanti akan masih menghubungi Dr. Sutrisno SPOG, Ketua ID Jawa Timur. Dan sekali lagi, sahabat, perlu saya informasikan sekali lagi untuk Anda bahwa Jatim News Today kali ini, selain bisa Anda simak ya melalui www.suarasidoarjo.id dan melalui YouTube LPPL Radio Suara Sidoarjo, juga bisa Anda ikuti dan Anda simak melalui jaringan radio Jawa Timur, di antaranya Radio Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, kemudian Suara Pacitan, Suara Gresik,
Suramadiun, Mahardika Bondowoso, RSAL Nganjuk, Pradia Suara Tuban, juga Ralita Pamekasan, Praja Angkasa Trenggalek, kemudian juga RGR Tulungagung, dan Remaja Klasik Radio Malang. Dan sekali lagi tema yang nanti akan kita bahas adalah tentang kenali dan waspadai berbagai varian COVID-19 bersama dengan Dr. Sutrisno SPOG sebagai Ketua Ikatan Dokter Indonesia Jawa Timur. Selamat siang sahabat Tim Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Iya, masih di Jatim News Today sahabat Jawa Timur. Kenali dan waspadai berbagai varian COVID-19. Tentunya yang akan nanti kita akan gali adalah tentang jenis-jenis atau varian apa saja sih sebenarnya yang saat ini ada begitu. Kita tahunya ada varian Delta ya, tapi yang jelas varian-varian ini sangat mengkhawatirkan karena begitu ganasnya ya varian ini, sehingga menurut informasi yang saya dapatkan jumlah kasus COVID-19 untuk wilayah Jawa Timur saat ini mengalami kenaikan. Bahkan di beberapa wilayah ya, di beberapa wilayah itu ada beberapa kenaikan yang cukup signifikan. Tentunya yang kita harapkan adalah bagaimana upaya kita untuk menurunkan kasus COVID-19 ini, khususnya di wilayah Jawa Timur. Dengan penurunan kasus diharapkan perekonomian kembali pulih dan tentunya kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Tapi apa yang terjadi untuk saat ini bisa dikatakan ada beberapa jenis varian yang bisa dikatakan cukup berbahaya begitu ya. Dan ini tentunya harus kita ketahui tentang ciri-ciri, kemudian bagaimana cara mengenalinya, dan juga bagaimana penularannya, gejalanya, dan bahayanya. Oke, baik. Saat ini kita sudah bersama dengan Dr. Sutrisno SPOG, Ketua ID Jawa Timur. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19. Iya, selamat siang Bapak Sutrisno. Selamat siang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sutrisno kali ini bergabung dengan saya Ilham Dianta dari Suara Sidoarjo. Iya, kita kali ini ingin mengetahui dan mengenali juga tentunya mewaspadai begitu Pak ya, karena banyak varian COVID-19 yang kita temukan. Yang saya tahu itu ada varian Delta dan Delta Plus. Nah mungkin Pak Sutrisno bisa menyebutkan jenis-jenis varian virus yang ada sekarang itu sebenarnya apa, hanya dua itu atau ada yang lain? Silakan Pak. Wah, terima kasih. Apa suara saya bisa didengar dengan bagus? Bisa kami dengar dengan bagus. Silakan. Terima kasih Mas Ilham, saudara sekalian. Jadi kalau ditanya varian dan juga mutasi itu banyak banget. Jadi banyak banget ya. Contoh saja saya bisa menyebutkan ada B117, B1617+, B1351, B1525, E484K, ada lagi D614G, P681, ya banyak banget. Jadi banyak banget. Jadi kalau varian banyak banget. Cuman kalau di Indonesia ini yang ada data yang masuk ya, yang sudah tersebar saat ini memang ada B117, B1617, ada B1351, B1525. Dan sekarang ini yang paling banyak dan paling distribusinya luas, paling menyebar luas, paling mudah menular dan klinisnya berat saat ini adalah B1617 yang sudah Mas Ilham sampaikan tadi itu. Jadi banyak banget itu varian-varian itu. Dan ciri khasnya virus itu, apalagi ini virus RNA, ini adalah virus yang rantai pendek, sederhana, fragile,
capsulated, ini mudah sekali dia membentuk varian baru, mudah sekali dia mengalami mutasi. Jadi ciri khasnya itu kalau dia itu nular satu orang, pindah nular orang pindah lain, kembali ke orang yang semula, itu dia akan mutasi. Dia pasti mutasi. Jadi mengenai orang yang sama 2-3 kali dia akan mutasi. Jadi pinter sekali dia melakukan mutasi. Iya, berarti beda orang kemungkinan besar bermutasi ini pasti ya Pak ya? Semakin banyak dia beredar, semakin banyak dia berputar, semakin banyak dia berulang-ulang menginfeksi, menyerang host atau manusia, maka dia akan timbul mutasi. Baik. Itu. Pak Sutrisno, secara umum mungkin bisa juga dijelaskan ciri-cirinya seperti apa Pak? Ini kan namanya saja ada perbedaan ya, ada B117, ada B1617 dan masih banyak lagi. Ya. Nah ini apakah ciri-cirinya berbeda, kemudian cara mengenalinya seperti apa atau bagaimana ini? Silakan Pak. Ya, jadi kalau kita bicara mutasi itu ada dari klinis dan dari genetik. Kalau genetik memang itu adalah kata final, artinya bahwa memang jenis urutan gennya itulah yang bisa dideteksi. Jadi memang ini urusan laboratorium betul-betul sangat teknis, karena kita bisa atau kita melakukan pemeriksaan laboratorium untuk melihat urutan genetiknya dan situ diketahui jenis mutasinya. Tetapi kalau kita sebagai praktisi yang di dalam layanan sehari-hari, sebenarnya ciri-ciri khasnya itu bahwa virus ini kalau mutasi tertentu dia mudah menyebar. Mutasi tertentu juga dia tampilan sakitnya sangat berat, ya. Mutasi tertentu suka menyerang anak, mutasi tertentu orang dengan komorbid. Nah, sekarang yang ada saat ini ada jenis mutasi yang dia sangat mudah menyebar dan dia sangat berat klinisnya, sehingga sekarang itu rumah sakit penuh dengan orang-orang COVID dengan gradasi berat, yaitu yang tipe B1617 ini. Ini ternyata menimbulkan sakitnya itu berat, ya, dan dia mudah sekali menular. Sehingga Anda saking bingungnya orang, saking banyaknya tanya-tanya orang, wah kita harus mulai menggunakan masker double. Kenapa? Sangat mudah sekali dia menular, ya. Bahkan ada sampai ilmuwan saking hati-hatinya katakan, ketemu aja lo bisa menular, kalau gitu. Dari kamar mandi aja lo bisa menular. Jadi bayangkan seperti itu. Artinya bahwa ada suatu pandangan, ada suatu pendapat bahwa ini sangat mudah menular yang tipe-tipe yang varian yang B1617 ini. Oke, baik. Berarti yang harus kita lakukan karena begitu mudahnya menular dan paling berbahaya, kira-kira yang untuk mencegah agar kita tidak tertular atau tidak terpapar begitu bagaimana ini Pak? Sebenarnya pertanyaan ini kan jawabnya adalah dengan lagu lama. Oh ya. Ada dengan 3M dan 3M ya. Wes, saya itu sampai berkali-kali kepada masyarakat. Wes, Anda kalau 3M itu Anda tidak mampu itu karena bosan, karena fatigue, karena stres. Wes gunakan 1M aja tuh masker. Wes. Jadi kalau Anda malas sembarang kalir, jangan lupakan masker. Ya. Masker ini meskipun masker satu lapis, masker surgery, masker bedah, masker medis ini sangat bagus asalkan yakin penggunaannya betul. Tidak ada yang lubang di sela-sela hidung dan kulit pipi ini ya, juga di samping, juga di bawah. Yakin itu tidak lubang. Ini sangat protektif. Banyak data, banyak event, banyak kejadian. Meskipun seseorang anak merawat ibunya yang sakit di ruang isolasi, di mana ibunya itu sakit COVID atau bapaknya sakit COVID, dan si anak menungguinya sepanjang hari, dan si anak ini sangat ketat menggunakan masker medis ini, dan ternyata tidak tertular. Di sini menunjukkan bahwa penggunaan masker medis meskipun cuma 1 lembar ini saja, yang benar disiplin itu sudah protektif. Jadi kalau sekarang masyarakat itu semua wis bosen, jenuh, fatigue dengan 3M, 1M saja sudah masker secara disiplin saja itu sudah luar biasa, dia bisa menghambat virus ini bolak-balik nular sana nular sini. Jadi tolong masker sekarang harus menjadi budaya, masker menjadi gaya hidup, dan saya berharap nanti model-model masker akan menjadi sesuatu yang tampilan-tampilan
yang tidak kalah spektakulernya dengan model-model pakaian atau model-model Oke, perhiasan. jadi gaya hidup begitu ya Pak Sutrisno ya. Iya, iya. Mm-mm. Jadi gaya hidup dengan kata lain kita akan membiasakan untuk menggunakan masker, ya kan? Betul Mas Ilham, betul. Iya ya. Nanti cara berbagai macam model, berbagai macam itu nanti harus dikombinasi dengan masker. Ya, itu luar Mm-mm. biasa, ya kan? Iya. Oke. Pak Sutrisno, kami juga ingin mengetahui sebenarnya ada perbedaan juga nggak terkait dengan gejala-gejalanya pada varian baru ini? Apakah sama? Kalau yang dulu saya ketahui itu ada sakit tenggorokan, kemudian kayak demam, batuk kering, kayak begitu kan? Kemudian tidak bisa membau ya. Nah, apakah ini ada perbedaan dengan varian baru ini atau mungkin sama atau seperti apa? Silakan Pak. Jadi dasarnya itu sama, Mm-mm. dasarnya sama. Mm-mm. Cuman karakternya adalah yang varian baru ini mudah sekali menjadi berat. Bahkan pada awal-awalnya cuma ringan, tapi kemudian langsung menyerang paru, ya. Mm-mm. Kemudian menjadi dia jatuh pada kondisi yang gradasi berat. Oleh karena itu, kita lihat di sini di rumah sakit dan rumah sakit lapangan itu penuh dengan pasien COVID dengan gradasi berat. Artinya dia sangat membutuhkan rumah sakit. Sebenarnya kita ini menghadapi hal yang sama pada bulan November Desember tahun 2020 sebenarnya. Itu peak-peaknya itu ya, puncaknya itu ya. Mm-mm. Tetapi kondisi sekarang itu jauh lebih berat daripada yang November Desember itu. Sehingga kalau kita bicara epidemiologi, sebenarnya November Desember itu di Indonesia adalah first wave, sekarang adalah second wave. Jadi memang ya gimana ya, ilmu pengetahuan selalu menunjukkan bahwa second wave itu memang selalu lebih berat daripada first wave. Ya itu. Kenapa? Karena dari first wave itu orang sudah bosan, sudah fatigue, sudah nggak tahan gitu ya. Mm-mm. Akhirnya mereka, apalagi saya sudah mendapat vaksin, bebas. Ya, akhirnya bebas. Justru inilah kesempatan virus ini menular dengan cepat dalam skala luas dan justru menjadi tampilan klinis yang berat. Saat ini rumah sakit penuh, IGD penuh, ruang perawatan penuh, bahkan rumah sakit lapangan penuh. Sekarang pemerintah minta rumah sakit daerah atau rumah sakit pemerintah untuk mengekspan kapasitasnya. Sementara rumah sakit swasta diminta yang tadinya belum ada perawatan, sekarang harus buat perawatan isolasi untuk COVID. Artinya segala macam daya upaya untuk perawatan ini harus dikembangkan ya, kembangkan. Ya. Iya, saya juga ingin bertanya gini Pak, saat ini kan peningkatan kasus COVID-19 ini naik, ini dibuktikan dengan penuhnya keterisian rumah sakit ya di beberapa rumah sakit, tidak hanya rumah sakit tapi juga puskesmas. Tadi Pak Sutrisno menyebutkan di rumah sakit lapangan juga. Nah, ini apakah memang warga ini semakin menganggap remeh terhadap penerapan protokol kesehatan yang tadi 3M tadi, atau mungkin mereka sebenarnya sudah melakukan itu tapi ternyata virusnya memapar melalui cara yang lain begitu. Apa seperti itu atau bagaimana Pak? Jadi gini, jadi suatu kejadian, suatu penyakit ini kan tidak bisa dirunut mencari suatu faktor tunggal, tetapi adalah suatu faktor multifaktor yang kumulatif. Kalau virus ini kenapa semakin hebat, dan kita juga berkaca dari negara-negara lain, beberapa faktor yang perlu kita cermati adalah satu, tentang sikap dan perilaku. Kalau kita lihat memang sikap perilaku masyarakat kita memang beda ya. Ya jadi kalau dibandingkan dengan Singapura, dibandingkan dengan Malaysia ya kita jujur aja ya kan ya beda ya. Kalau mereka itu kan sangat patuh masker, patuh untuk lockdown, patuh untuk tidak keluar rumah dan segala macam ya, itu kita beda. Dan kita sendiri tahu sendiri gimana masyarakat kita, ya mohon dinilai sendiri ya. Itu. Jadi kalau kita lihat India ya kayaknya mirip sama dengan kita, Brasil sama dengan kita. Kalau Turki lebih baik gitu ya, Turki lebih baik. Kalau Bangladesh jauh tambahannya, Bangladesh tambah ya. Itu pertama faktor perilaku. Yang kedua tentang mutasi virus. Jadi mutasi virus juga mempunyai mutasi dan varian virus juga mempunyai kontribusi yang besar untuk terjadinya second wave ini. Terbukti bahwa mutasi-mutasi yang asalnya dari Afrika Selatan, dari Brasil, dari Inggris, itu ternyata cepat sekali menular. Padahal saat itu semacam dihambat ya, di blok itu ya, tetap saja menular.
Terakhir adalah India. Di India yang demikian hebatnya seperti tsunami itu dengan memakan korban demikian banyak. Ternyata kita mikir apa bisa ya India masuk ke Indonesia ya. Mm-mm. Sehingga orang-orang India diblok. Tapi ternyata masuknya mungkin dari Malaysia, ya kan? Ya. Jadi ternyata memang India itu nggak jauh, secara geografi jauh, tapi ternyata secara virus nggak jauh gitu. Jadi beberapa hari aja sudah masuk Indonesia. Itu mutasi virus mempunyai peran yang besar. Kemudian yang ketiga adalah tentang diagnostik. Jadi alat diagnostik yang cepat, terdistribusi luas, mendeteksi lebih cepat, tracing yang bagus, itu juga mempunyai kontribusi untuk menghambat penyebaran. Kalau diagnostik lama, terhambat, ya kan? Mau membuat diagnosa saja, dokter harus nunggu lama ya, tentu saja kedahuluan virusnya karena virus menyebar lebih cepat. Oke. Kemudian yang keempat adalah obat. Jadi selama obat antivirus ini belum ditemukan yang efektif, tentu virus ini akan terus menyebar. Dan yang terakhir adalah vaksin. Jadi tentu bahwa secara pandemi, epidemi manapun di permukaan bumi ini, kalau virus memang vaksin adalah drug of choice-nya, ada pilihan yang paling rasional dan paling bagus. Ya, nih. Jadi dari 5 variabel itulah Mas yang membuat kenapa virus sekarang ini luar biasa menyebarnya dan korbannya luar biasa banyak. Jadi kalau tanya berapa yang sakit, jangan lihat rumah sakit, gampang aja lihat aja kuburan itu, atau paling ini lihat peti matinya. Banyak yang membuat peti, berapa ribu dia bisa buat peti, karena orang COVID pasti sampai semuanya dimasukkan peti kan. Yeah. Coba survei aja pembuat peti mati itu berapa dia telah bikin, ya. Duduk aja seharian di situ, nanti kan tahu. Tanya Pak, pusat peti itu mana, peti COVID pasti akan ketahuan berapa yang meninggal. Iya. Oke. Dokter Sutrisno, saya tertarik dengan vaksin sebenarnya. Ini item yang kelima tadi ya. Saya pernah dengar bahwa ada beberapa yang sudah divaksin tapi kena kembali. Nah, ini apakah memang vaksin ini tidak bekerja secara efektif atau memang si virusnya yang sangat berbahaya begitu sehingga kebal begitu, atau bagaimana ini, dokter? Ya, ini kalau kita bicara vaksin, ya. Kita bicara vaksin, tolong ada 2 masalah besar yang harus dipahami. Yang pertama tentang efikasi. Jadi efikasi itu adalah kemampuan vaksin untuk dia itu membandingkan berapa yang sakit di antara kelompok yang mendapat vaksin dan kelompok yang tidak mendapat vaksin di dalam trial klinis. Di dalam uji coba itu kelompok yang mendapat dan kelompok yang tidak mendapat. Kelompok yang mendapat berapa yang sakit, kelompok yang tidak mendapat berapa yang sakit, itu dibandingkan, itu efikasi. Semakin tinggi efikasinya semakin bagus. Nah, kemudian ada efektivitas. Kalau efektivitas itu hal yang sama, tapi dihitung pada real masyarakat. Misalnya di masyarakat Jawa Timur, dari 40 ini dibelah jadi 2, 20 mendapat vaksin, 20 juta tidak mendapat vaksin, terus dilihat gitu ya. Dari 20 juta yang mendapat vaksin ini berapa yang sakit dibandingkan dengan 20 juta yang tidak mendapat vaksin, itu efektivitas. Itulah ukuran vaksin di dalam konteks nyata. Kalau itu memangnya itu tinggi, itu sangat bagus. WHO menetapkan standar 50%. Jadi WHO itu katakan 50% itu sudah bagus ya. Sehingga kemarin Sinovac 61% di Indonesia, 91% di Turki, 71% di Brasil, itu sangat bagus karena memang sudah melebihi patokan WHO. Nah, itu yang pertama. Terus kedua adalah tentang vaksin, mindset di kita. Jangan kita berpandangan bahwa orang yang divaksin terkebal. Terus dia bisa hura-hura, hore-hore, tanpa masker, kemana-mana, lari sana lari sini, saya kebal. Tidak mungkin virus akan menyerang saya. Itu salah. Jadi orang yang divaksin itu mempunyai tujuan. 1, membuat dia tidak sakit. Nah, ini yang notabene yang kebal tadi itu. Yang kedua, kalau dia sakit, dia itu tidak jadi berat. Jadi bisa sakit, tapi tidak menjadi berat akibat vaksin. Ya kan? Yang ketiga, kalau dia sakit berat, dia tidak menjadi kritis. Nah, ini sebenarnya tujuan vaksin. Membuat dia tidak sakit. Kalau sakit dia tidak jadi berat, kalau sakit berat dia tidak jadi kritis. Inilah tujuan vaksin, ya. Tujuan vaksin sebenarnya di situ. 1 di antara 3 itu. Nah,
Yang terjadi di masyarakat kita memang sudah banyak yang mendapat vaksin tetapi sakit, betul, banyak sekali itu. Tetapi harapannya adalah bahwa dia mendapat vaksin, meskipun mendapat vaksin, dia tidak menjadi berat dan tidak menjadi kritis. Oke. Oleh karena itu, apapun vaksinnya, siapapun dia masyarakat, ya dari suku apapun dan agama apapun, kalau ada vaksin jangan ditolak, gunakan saja, ya. Karena itu menyelamatkan Anda, menyelamatkan keluarga Anda, dan menyelamatkan bangsa dan negara Anda. Ya. Itu menurut Baik, saya. satu lagi Dr. Sutrisno, apabila kita terpapar dalam arti bukan kita untuk mengetahui terpapar COVID itu kan harus melalui swab dulu ya. Tapi kalau misalnya kita terkena penyakit yang memang mempunyai ciri-ciri sama ketika kita terpapar dengan COVID-19, yang pertama kita lakukan itu sebenarnya apa sih gitu? Apakah kita memang langsung menghubungi rumah sakit atau memang karena kadang-kadang kita ada perasaan takut ya ke rumah sakit? Apakah kita langsung bisa mandiri atau bagaimana? Silakan. Ya, prinsip pertama adalah bila Anda curiga, terpapar, menderita, tolong Anda isolasi dan segera gunakan masker. Justru jangan Anda teman-teman terus kemana-mana ya, tapi gunakan masker dan Anda isolasi diri, itu pertama. Ya, terus kedua, carilah diagnostik. Sekarang diagnostik rapid antigen itu sudah sangat masif, mudah didapat di mana-mana. Itu sangat efektif, sangat bagus, dan dia sangat baik ya. Kalau memang PCR memang memang perlu waktu. Jadi datang aja ke vaskes, bahkan di puskesmas, di klinik-klinik itu rapid antigen itu sudah sangat mudah diakses. Di klinik banyak rapid antigen ya. Jadi pertama segera Anda memakai masker, isolasi, terus terang aja supaya memisahkan diri dari keluarga. Kemudian yang kedua Anda lakukan deteksi dini dengan rapid antigen yang dalam waktu 10 menit aja sudah ada hasilnya. Jadi rapid antigen itu sangat bagus dan 10 menit sudah ada hasilnya, Mas. Gitu, kan? Maka kita akan semakin mengarahkan. Kalau memang positif rapid antigen, silakan PCR, ya, dan PCR dan maka dengan PCR itu maka akan definitif. Basicnya kalau memang ringan, sedang bisa di rumah. Yang penting tidak komunikasi, tidak kontak dengan orang lain, dan tidak selalu menggunakan masker. Baik. Dan jangan lupa keluarga harus dites semuanya. Yeah. Rapid antigen itu sangat gampang, sangat mudah ya. Oke. Sebagai terakhir ada imbauan untuk sahabat Jawa Timur, Dr. Sutrisno, silakan. Ya, terima kasih buat para sahabat sekalian di Jawa Timur, di Indonesia. Satu, prinsip 3M atau 5M silakan. Tolong pegang ketat, ya, pegang ketat. Kalau Anda tidak mampu 5M, 3M, tolong 1M saja, yaitu masker, ya, masker. Dimanapun Anda berada, silakan Anda gunakan masker. Terus yang kedua, bila Anda kontak, bila Anda ketemu dengan orang atau Anda curiga ada sesuatu yang Anda mengarah ke sana, panas, batuk, pilek, pernah ketemu dengan seseorang yang positif, silakan Anda lakukan deteksi dini dengan rapid antigen. Itu hanya 10 menit, 15 menit sudah keluar hasilnya, ya kan? Dan yang ketiga, jangan takut, jangan stres berlebihan, ya, banyak orang yang bisa dimintai pertolongan, hubungi rumah sakit, hubungi dokter, hubungi klinik, hubungi satgas, semua akan siap membantu kepada Anda semuanya. Dan yang keempat, jangan takut masuk rumah sakit kalau memang diperlukan, ya. Tapi rumah sakit kalau disuruh milih masuk rumah sakit dan tidak, ya milih disuruh di rumah saja kalau memang memungkinkan. Ya, jadi rumah sakit tidak akan pernah memaksa, tidak pernah pingin ngojok-ojoki supaya masuk rumah sakit, ya. Lebih baik pasien di rumah saja, ya. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih atas apa yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk sahabat Jawa Timur semua dan tetap waspada ya terkait dengan bagaimana menghadapi pandemi COVID-19 untuk saat ini. Selamat siang, Dr. Sutrisno. Selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Dr. Sutrisno SPOG, Ketua ID Jatim. Kita tadi berbincang mengenai kenali dan waspadai berbagai varian COVID-19. Sahabat Jawa Timur, Jatim News Today saya akhiri. Terima kasih untuk sahabat-sahabat dari beberapa stasiun di Jawa Timur. Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Suara Pacitan, Suara Gresik, Suara Madiun, Mahardika Bondowoso, RSAL Nganjuk,
Pradya Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, dan Remaja Klasik Radio Malang. Kita berjumpa kembali di edisi Jatim News Today berikutnya. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik